memudahkan langkah kaki menuju surganya Allah. Amin. Saya merinding terus terang Mbak Dia. Dari jalan dari hotel menuju ini, Masya Allah sekali, Masya Allah sangat mau ketemu dengan para pahlawan. Ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, adik-adikku semuanya. Sebelum saya memang waktunya tidak lama, tapi saya akan mencurahkan semua hati saya karena saking bahagianya ketemu dengan panjenengan semua. Saya tanya, hari ini panjenengan bahagia apa enggak? Bahagia. Ada yang tidak bahagia? Ada yang hatinya masih sedih? Jujur? Ada yang hatinya sedih? Ada yang hari ini mungkin ingat keluarga yang ada di rumah? Pasti. Sudah telepon keluarga yang ada di rumah? Sudah. Ingat anak-anak hari ini? Ingat. Alhamdulillah. Saya tadi bicara dengan Mbak Zainab. Walaupun hari ini didaulat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, saya adalah basicnya guru Mbak Zainab. Saya guru TK. Saya yang kemana-mana. Jadi didaulat juga jadi fasilitator parenting yang memberikan sekolah-sekolah kepada orang tua. Hari ini kita hidup di zaman gadget yang sangat luar biasa. Perempuan adalah jantung daripada kebahagiaan. Kalau perempuan nggak bahagia, seluruh seisi rumah itu akan suram. Makanya, jadi perempuan itu harus dituntut bisa double apa ya? Double gardan. Iya, keluar mengerjakan kewajiban. Ada yang bergerak di bidang sosial, tapi rumah harus selesai. Dituntut suami harus clear, dituntut anak-anak harus bahagia. Betul apa enggak? Betul. Tapi seringkali kita tidak bisa kontrol emosi kita. Seringkali perempuan itu marah-marah. Seringkali sehingganya yang menjadi luapan emosi adalah seisi keluarga. Kan begitu? Makanya saya tadi selalu bilang, ketemu dengan siapapun, Mbak bahagia nggak hari ini? Atau pura-pura bahagia? Iya, perempuan ini kan mudah menyembunyikan. Saya bahagia kok, tapi tiba-tiba nangis. Iya, pengen dilihat bahagia, akan tetapi hatinya tidak bahagia. Ibu, saya yakin jenengan berangkat dari Indonesia ke Hong Kong semuanya punya niat yang mulia. Pengen membahagiakan keluarga, pengen membahagiakan anak-anak terutama. Ada yang pengen membahagiakan orang tua, karena saya nggak pengen orang tua menderita. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dari Indonesia ke Hong Kong ini lari dari kenyataan. Mencari tujuannya mencari bahagia di Hong Kong, karena prosesnya lari dari kenyataan, akhirnya di sini tidak menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ada di mana-mana. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, sahabat-sahabat. Dimulai dari kapan? Sejak kita bangun tidur. Mulai bangun tidur, kita tarik energi positif. Ya Allah, saya bahagia hari ini. Saya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Saya akan bertemu dengan orang-orang yang bikin hati saya bahagia. Ya Allah, saya ridho atas takdir yang Panjenengan berikan kepada saya. Saya punya niat yang baik, membahagiakan keluarga saya. Jaga ya Allah. Mulai dari bangun tidur. Insya Allah, ketika energi positif ini Panjenengan tarik, kemudian tersenyum. Saat berdoa jenengan senyum. Ya Allah, alhamdulillah, badanku sehat, masih diberikan kesempatan bernafas. Tangan saya masih bisa digerakkan, kaki saya masih bisa digerakkan, semua masih normal seperti sedia kala. Kemudian bicara, kaki terima kasih, tangan terima kasih, mata terima kasih, hidung terima kasih, lisan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada seluruh tubuh yang bisa menopang sehingga cita-cita Panjenengan semua bisa tercapai. Kita tidak boleh zalim
diri sendiri. Setiap hari tatkala mau tidur, dielus-elus kakinya, ucapkan terima kasih kaki, karena panjenengan, karena kaki sehat, saya bisa bekerja sesuai dengan perintah majikan saya. Karena tangan sehat, saya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan, yang menjadi kewajiban saya. Dielus-elus. Pernah mengucapkan terima kasih kepada kaki? Kita mulai hari ini, kita nggak boleh dolim. Kita nggak boleh dolim karena kita mau bahagia. Oke, kita mulai sebelum sebentar nanti saya akan ini supaya tidak terlena, duduk dalam posisi yang sempurna. Coba ya, posisi yang sempurna. Kita akan memuliakan semua organ tubuh yang ada di diri kita, baik itu jantung, liver, hati, dan semua yang ada dalam tubuh kita. Namun sebelum itu, saya yakin yang hadir di sini semua kepengen semua keluarganya bahagia, betul kan? Kepengen putra putrinya menjadi anak yang solih dan solihah, benar apa enggak? Saya pesan kepada panjenengan, kalau kepengen putra putrinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih dan solehah, yang harus dilakukan oleh orang tua, pertama, haram hukumnya bagi seorang ibu mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Haram, bukan tidak boleh. Karena apa? Al-kalamu nisfu du'a. Ucapan adalah bagian daripada doa. Doa seorang ibu buat putra putrinya engarsani Gusti Allah, tidak ada hijab, nggak enek ling-linge walaupun setipis kulit ari. Jadi apapun yang kita ucapkan untuk putra putri kita langsung didengarkan oleh Allah. Kalau kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu setiap harinya, ada nggak kalimat negatif? Bocah nakal ya, ada. Kamu kok bandel banget, ada. Temannya nakal dan bandel apa bunda? Saudaranya apa? Saudaranya nakal dan bandel? Gablek apalagi? Goblok apalagi? Ada yang pernah bilang kurang ajar apalagi? Pekok apalagi? Apalagi? Coba diingat-ingat kalimat negatif. Tolol apalagi? Arek-arek gak pinter. Pernah seperti itu? Terus apalagi? Apa? Angel mendiomongi. Bunda, coba bayangkan, tatkala wiritan kita setiap hari untuk putra putri itu selalu terucap, sementara ucapan kita jadi doa. Tatkala putra putri kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan setiap hari, nakal, bandel, bodoh, tolol, gak kena diatur, kurang ajar dan lain sebagainya, siapa yang akan disalahkan? Siapa? Orang tua. Saya parenting keliling-keliling, tidak menemukan orang tua tatkala anak-anaknya itu nakal, bandel dan 10 tadi. Saya itu diomong ternyata bandel 10. Atau masih banyak lagi. Tidak ada orang tua yang ngomong, ini karena salah saya bunda, karena salah saya, anak saya susah diatur, anak saya seperti ini karena salah saya. Tidak. Yang jadi kambing hitam selalu, dulu anak saya baik bunda, tapi sekarang semenjak berteman dengan anak tetangga saya itu, sama saya sekarang kok jadi seperti ini. Betul apa betul? Iya. Jadi dijaga. Semua perkataan yang keluar dari lisan kita harus kalimat positif. Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Prasangka itu biasanya terucap dari, kemudian terucap oleh lisan. Setiap hari doakan anak saya baik. Coba jenengan duduk di majelis ini, semua malaikat menyertai. Jangan ada prasangka yang negatif.
Kalau ingat anak langsung, ya Allah anak saya soleh, anak saya baik, anak saya pasti jadi anak soleh, anak saya pasti jadi orang sukses. Ayo ditata niatnya, gak boleh ada prasangka atau suudzon, baik itu dengan teman maupun dengan majikan maupun dengan orang yang di rumah. Jangan ada sedih, jangan ada sedih. Kalaupun ada sedih, tarik nafas. Allah, saya ridho atas takdir ini ya Allah, saya ridho. Satu, kalau kepingin putra putrinya jadi orang baik, jangan pernah berprasangka, suudzon, berkata negatif untuk mereka. Dijaga, karena semua yang terucap bakal dijabah. Kedua, kepingin putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solihah, istiqomah mendoakan mereka, karena gizi, nutrisi terbaik orang tua kepada anaknya adalah Fatihah. Pertanyaannya, berapa kali kita mendoakan anak-anaknya dalam sehari semalam? Berapa? Jawab jujur. Berapa kali kita mendoakan putra-putri dalam setiap harinya? 5 kali. Pasti setiap habis Sholat. Sholatnya sehari semalam berapa kali? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang enggak sama sekali. Betul? Betul, kalau lagi haid. Kecuali pada saat uzur. Kalau uzur juga berdoa. Ibu mendoakan anak kalau hanya habis sholat pasti banyak lalainya. Jadi mendoakan anak yang tepat pada saat apa? Hati dan pikiran kita teringat akan mereka. Jenengan lenggah, tiba-tiba teringat dengan putra yang nomor 1, atau sekarang mungkin masih kecil, masa-masa golden age yang seharusnya jenengan peluk, tapi jenengan ada di sini. Bunda, jangan khawatir, serahkan semua kepada Gusti Allah. Setiap hari saat hati dan pikiran teringat akan mereka, kirim mereka Fatihah. Yakinkan dalam hati, anak saya akan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Anak saya akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses. Amin. Saya jadi ikut melo. Iya. Ya karena anak saya juga masih kecil, saya berpikir 5 hari saya tinggal. Itu perasaannya luar biasa. Apalagi para pejuang yang hari ini masih meninggalkan anak-anak kecil. Bunda, kalau jenengan berdoa dalam majelis ilmu, setiap hari akan nyampe doa-doa panjenengan. Amin. Dengan satu catatan, hindari prasangka dan perkataan yang tidak baik untuk mereka. Baik dan buruk semua ucapan, keduanya kan dapat balasan. Ucapan baik dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa Assalamualaikum dapat anugerah. Kita heran bila bersalah, kena musibah. Bila bersalah, astagfirullah. Berkata baik setulus hati, memudahkan datangnya. Awalkanlah setiap hari, semoga meridhoi. Sudah diajarkan. Jadi dengan siapapun, gak cuma dengan anak-anak, dengan kawan-kawan sejawat, ucapkan perkataan yang baik. Tadi trik yang kedua, ya, istiqomah mendoakan anak, yaitu pada saat hati dan pikiran teringat akan mereka. Yang ketiga, berikan mereka makanan dari rezeki yang halal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kami atas nama kawan
kawan-kawan dari Indonesia yang hari ini diamanai oleh masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Sebenarnya saya datang ke sini ber-32 orang. Ada kawan-kawan dari DPR RI, ada kawan-kawan dari DPRD provinsi dan kabupaten. Tapi ada yang sudah pulang tanggal 3 kemarin karena tugas. Kemudian hari ini kami berdelapan. Nah, insya Allah komitmen daripada para pemimpin-pemimpin perempuan, dan saya habarkan untuk Lampung Timur, hari ini kita juga punya bupati perempuan. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kebijakannya nanti juga akan pro dengan perempuan. Amin. Allahumma Amin. Sudah sangat luar biasa hari ini Indonesia, kebijakan para pemangku ini, terutama kepada kawan-kawan PMI, pesan saya satu, luruskan niat. Yang kedua, ojo terus betah Indonesia perlu perempuan-perempuan tangguh kayak panjenengan. Mulai rasanya di Hongkong nggak gelem balik, Indonesia kehilangan. Indonesia nggak ada. Oke, terus langkah, terus semuanya ada. Mahal. Apalagi Gajinya kecil. Oke, terus biaya sekolah biaya mahal. sekolah. Siapa bilang biaya sekolah mahal? Bentar, Sokongan. sokongan apalagi. Ini suara ini harus saya bawa. Karena kita percaya harus Bayar. tambahin Iya, dengan dulu persoalan-persoalan. Harus saya bawa supaya kebijakan yang ada di Indonesia bisa mengurangi kemampuan panjenengan. Dengan satu catatan, ayo. Ini harus balance. Ijazah tinggi, jadi kan bagi perempuan yang tidak punya ijazah tinggi kan susah cari kerja. Ya. Oke. Batasan umur. Maunya berapa? Nggak ada batasan selama badan masih sehat, bisa bekerja. Persoalan-persoalan yang ada, ini betul sekali. Kami juga sangat memahami peran panjenengan. Ini nanti bagaimana? Ini dengan catatan jangan ada niatan selamanya di Hongkong loh ya. Jangan selamanya mau hidup di Hongkong. Ya, nggak ada ya Bu. Makanya pengen pulang ya. Iya. Bagaimana saat pulang nanti semua tertata? Iya. Ya. Oke. Karena di sini terpaksa untuk menyekolahkan anak. Di sini betah. Karena butuh. Betah sama butuh. Satu butuh, yang kedua betah. Ya. Oke. Gak apa-apa. Betah tapi harus ada batasan. Bagaimana kawan-kawan nanti? Dan ini saya tadi sempat ngobrol dengan Mbak Zainab. Mbak Zainab sudah berapa tahun? Yang sudah lama Bunda, sudah lama. Terus kalau sampai masih ada yang mau apa? Ditarget. Diberesin, masih ada yang mau dicari. Yang mau dicari apa? Rumah satu. Setelah dapat rumah, sawah. Setelah dapat sawah, Mobil. usaha, mobil. Setelah dapat mobil, tabungan. Setelah punya tabungan, haji. Setelah haji, halo. Mulai detik ini niatkan lek ndonga ojo kaya kula pengen tuh sawah, kula pengen tuh omah, kula pengen haji, kula pengen mobil, kula pengen apa-apa mesti. Namanya nafsu tidak ada habisnya. Doa, ya Allah cukupkan, mampukan
saya dalam kondisi sehat walafiat, tapi yo kudu duwe angen-angen. Ini cukup ketika Allah mencukupkan jenengan kondur harus jadi purna TKI yang bisa berkembang di Indonesia. Sehingga hasil dari panjenengan di sini berjuang bisa dikembangkan. Dulu sudah pulang Bu. Ya, Ibu saya doakan. Saya doakan tatkala panjenengan membuka seluas-luasnya hati dan pikiran, Allah cukupkan dan mampukan sehingga semua yang ada di prasangka kita adalah baik. Di sini sudah cukup, modal sudah cukup, dibawa ke Indonesia, dikembangkan sehingganya rezeki dikembangkan juga di Indonesia oleh Allah, diberikan rezeki engkang melimpah. Amin. Pesan saya itu jangan betah-betah di sini. Segera pulang. Insya Allah. Insya Allah. Ya, saya doakan Ibu supaya cepat dicukupkan oleh Allah, pulang berkumpul dengan keluarga. Ibu-ibu solihah yang saya hormati, saya banggakan. Saya berharap ini tinggal 5 menit lagi waktu saya ini lalu sebagai ibu, saya ingin dengan bahagia yang di rumah bahagia. Amin. Nanti khususnya yang di Lampung, saat pulang kita bisa bercengkrama lagi, kita bisa bertemu lagi, sehingga melalui kebijakan yang akan kami ambil ini benar-benar kebijakan yang bisa pro dengan purna TKI. Ibu, hadirkan semua keluarga di majelis ini. Jenengan saat ini ingat dengan siapa, hadirkan. Makanya saya mengajak jenengan untuk duduk dalam kondisi yang benar-benar rileks. Karena semua prasangka kita di sini diambilkan oleh malaikat. Semua prasangka kita atau doa-doa kita yang ada di sini semua insya Allah dijaga oleh Allah. Amin. Oke. Ibu semua pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Pertama, ikhlaskan takdir Allah yang diberikan kepada kita. Ucapkan, ya Allah, saya ikhlas atas takdir yang Engkau berikan. Tarik nafas lagi. Hadirkan putra putri kita di majelis ini. Panggil roh mereka. Sebut putra putri yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Bayangkan mereka ketawa, bahagia. Peluk mereka, Ibu. Usap kepalanya. Bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Terus peluk erat putra putri kita. Nah, Ibu di sini lagi berjuang untuk kebahagiaan kalian. Ibu titipkan kalian. Ibu yakin Allah akan menjagamu di mana kamu berada. Ibu yakin kalian akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Terus hadirkan mereka. Selanjutnya hadirkan orang tua dalam pelukan anak panjenengan. Luruskan niat. Ibu, Bapak, demi kebahagiaan panjenengan, saya ikhlas menerima takdir Allah. Saya yakin karena hidup panjenengan kita akan segera ditemukan kembali, disatukan
bahagia. Selanjutnya, hadirkan suami panjenengan yang masih hidup. Ayah, saya ridho atas takdir Allah. Saya yakin Allah akan menjaga panjenengan. Saya yakin ayah menjadi orang yang amanah, diberikan hati yang lurus, nggak neko-neko, setia. Kita akan segera bersama, saya. Semoga Allah akan memberikan kesabaran kepada kita semua. Tarik nafas panjang. Doa panjenengan dijawab oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, orang baik itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Luruskan niat, bersihkan hati, positifkan pikiran, supaya ke depan mulai detik ini selalu dipenuhkan dengan semua kebaikan. Amin. Saya Rida Rotul Alia, terdapat banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ucapan syukur dan Gusti Allah bisa ditemukan kepada panjenengan. Nanti kami sudah diskusi banyak dengan Mbak Dian. Mudah-mudahan kesempatan nanti kita diberikan oleh Allah lagi bertemu. Sebenarnya kami prepare saat ke Hong Kong, nanti bisa ketemu dengan kawan-kawan PMI semua dalam bentuk mungkin pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bulan Rajab. Kita baca 3 kali, Ibu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik Ramadana wa
Alhamdulillah nih. Seandainya beliau nanti ke Hongkong lagi dengan sedaya mau hadir. Ini alhamdulillah sesuai program dari Majelis Hidayatul Ihsan juga, karena kalau pengajian kita kan sudah guys setiap minggu guys. Nanti kami ini ingin punya program yang mana kebetulan beliau tadi sudah menyampaikan untuk pelatihan. Kenapa pelatihan? Setelah kita pulang dari Hongkong nanti, selain karena saya sudah mengalami sendiri bahwa uang saya kira itu sudah cukup, ternyata pulang nggak cukup, akhirnya balik lagi. Wonten sih ngoten Ibu? Untuk itu kita tadi dia tadi sudah menyampaikan ya, nanti saya juga bisa menyampaikan kebetulan dari PKB juga Ibu Ida Fauziah yang dengan nyoblos kemarin itu jadi DPR RI luar negeri juga. Alhamdulillah beliau juga saya sudah menyampaikan aspirasi kami, terutama kami yang sudah jadi relawan kemarin. Alhamdulillah beliau insya Allah akan menyanggupi, kita akan seumpama kuliner ataupun bikin sabun. Karena apa? Bikin sabun nanti kita bikin usaha sendiri kan, jadi bos sendiri ya, di negara sendiri ya. Saya mohon doanya, nanti kita waktunya akan kami atur. Karena kalau di masjid kan nggak mungkin ya, nanti mungkin di Taiwan atau cari gedung yang lain-lain. Sebenarnya kami kemarin POSMI sudah POSMI itu Persatuan Organisasi Muslim Indonesia Hongkong. Kebetulan saya juga pengurusnya, ketuanya kayaknya sudah hadir juga belum? Bu Yanti belum hadir. Kami sudah mengadakan pelatihan bikin sabun. Alhamdulillah antusias teman-teman itu banyak. Jadi nanti mohon disampaikan di bawah mungkin yang dari sekarang menyeluruh aja ya, nggak usah Lampung. Kita karena di sini itu di Hongkongnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi ya. Jadi kedepannya kita akan pelatihan yang mana didampingi oleh wakil-wakil rakyat dan negara kita lah, Indonesia lah. Memang kita itu devisa negara memang seyogyanya harus diperhatikan ya. Apalagi kita perempuan ini ke Hongkong itu tidak mungkin tidak punya masalah, pasti punya masalah. Dan saya sebenarnya dari kemarin sudah baru dipegang beliau aja saya sudah merasakan beliau itu apa ya, kayak jadi kayaknya cocok untuk kita yang punya unek-unek. Ini kan baru karena beliau mau pulang ya, baru sebentar, kita tidak bisa lama. Nanti kedepannya insya Allah kita jadwalkan Bu ya. Mungkin kita yang punya unek-unek nanti bisa nangis semua, bisa banter-bantere ya, tapi kalau di masjid tidak boleh ya. Kayaknya cocok dengan kita di sini Bu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan program dari Hidayatul Ihsan nanti tidak hanya pengajian, jadi juga untuk setelah kita pulang ke Indonesia nanti kita bisa jadi bos. Dan kebetulan keluarga saya, Mbak Ipar saya memang dulu juga honorer baru negeri berapa tahun? 30 tahun jadi honorer baru negeri kemarin. Alhamdulillah. Sekian saja, nanti setelah kita bersama-sama zikir bermuhasabah bersama Ustaz Joko Taruk, mudah-mudahan kita bisa makin beriman ya, ataupun setelah keluar dari masjid ini makin istiqomah. Yang tahun 2024 kemarin ada yang kurang, mudah-mudahan tahun 2025 makin sempurna ya.